Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah hamdan syukranlah amma ba'd. Selamat malam sahabat-sahabat. Alhamdulillah malam hari ini saya diperkenankan dan diizinkan untuk istilahnya mewawancarai ya. Dan menemui, dan saya diizinkan untuk membawa kamera karena kita ingin menggali lebih dalam tentang keilmuan atau hal-hal supranatural, dikarenakan menurut nggak cuma menurut saya, menurut banyak warga dan orang-orang bahwasanya Mbah ini di sini adalah seorang praktisi yang sudah mumpuni, dalam artian sudah senior ya Mbah ya. Jelas. Banyak juga yang mengatakan bahwa banyak juga katanya para artis-artis juga ya yang kesini. Banyak Artis, pejabat. Kalau model-model banyak Bah? Banyak. Oh, kira-kira apa saja tuh Bah keperluannya, keperluan keinginannya itu tuh? Ya, yang pertama kan banyak artis yang baru. Artis yang baru naik daun atau baru mau masuk? Bukan, baru mau masuk. Oh, mau pengen dapat peran utama mungkin ya? Iya. Nah, gimana tuh Bah? Suka ngapain aja tuh? Minta tolong sama saya supaya bisa diterima katanya. Oh, jadi peran utama. Iya. Kan kalau pengen jadi artis itu gak gampang. Iya. Ya jelas. Iya, apalagi zaman sekarang banyak sekali ya Bah saingan-saingannya. Oh, iya. Ketat sekali. Terus kalau misalkan itu para pejabat atau caleg-caleg yang kayak gitu suka ngapain aja kalau ke Mbah? Ya sama seperti itu. Pengen menang. Oh, pengen menang dalam pencalonan. Iya. Oh, banyak tuh Bah kalau misalkan caleg, calon lurah yang kayak gitu. Wih, bukan banyak lagi. Daerah sini hampir semua datang ke sana. Kira-kira ritualnya tuh ngapain aja tuh Bah kalau misalkan ya kita nih, taruh misalkan saya nih mau nyalonin bupati nih, datang ke Mbah ya. Bah, pengen menang nih, gimana sama Mbah harus gimana dulu gitu loh. Ya, saya kasih syarat-syarat. Biasa ada maharnya. Oh, maharnya kira-kira berapa Bah tuh? Ya, tergantung jabatannya dia. Kalau misalkan nyalon bupati nih, nyalon bupati berapa kira-kira? Ya, bupati ya sekitar 50 jutaan. 50 juta sampai dapat tuh apa gimana? Wah, saya usahain sampai dia menang. Oh, sampai menang. Iya. Wah, mantap juga. Kalau Tapi tidak berhasil, iya. uang saya kembalikan. Oh, uang kembali. Iya. Bergaransi berarti Bah. Wah, mantap nih. Ini berarti benar ya, praktisi terpercaya kayaknya ya. Iya. Ini kalau misalkan bergaransi seperti ini bagus itu Bah. Iya. Saya dari dulu tidak pernah gagal. Makanya saya berani begitu. Setiap kali orang datang ke sini pasti berhasil. Pasti berhasil. Cuma ini tuh Bah, jalannya ke sini tuh saya juga tadi sampai terpleset-pleset jauh sekali Bah. Iya. Jalan setapak seperti ini ke sini jauh sekali. Kenapa Mbah gak memilih misalkan buka praktek rumahnya agak di kota gitu loh Bah? Apa gimana gak mesti ke hutan-hutan kayak gini? Ini terpencil cuma satu-satunya kayaknya ya rumah di sini. Ya nggak ada lagi. Saya sampai susah sekali tadi jalannya untuk menuju ke sini tuh Bah. Iya. Kenapa Mbah gak pindah aja gitu ke kota gitu kan, biar ya kalau tamu-tamu juga gampang gitu kan datangnya. Kota itu tidak nyaman buat saya. Saya lahir di hutan. Saya meditasi atau bertapa di hutan juga. Iya. Hutan ini sudah menyatu dengan jiwa saya. Iya. Kalau saya melakukan tugas apapun di hutan ini pasti berhasil. Oh. Iya. Oh, karena ini sudah menjadi tanah kelahiran saya. Jadi sudah menyatu mungkin ya. Iya. Sama leluhur-leluhurnya Mbah. Iya, leluhur saya ada di sini semua. Pantas saja kamu pindah-pindah. Nah, Bah, kalau misalkan selain memenangkan pencalonan nih dan artis-artis untuk dapat peran utama, yang lainnya lagi apalagi nih Bah? Kalau misalkan semacam pelet atau santet gimana Bah? Oh, kalau pelet sih ada, tapi kalau santet saya tidak. Oh, kalau pelet ada. Ada. Suka banyak juga sini. Banyak. Pelet, penglaris. Seperti apa tuh Bah? Apa?
cara ritualnya atau medianya atau pakai apa atau seperti apa gitu loh. Kalau pelet, Iya. ya saya minta fotonya. Oh, dengan media foto. Iya. Kira-kira berapa hari tuh bah bisa reaksi? Oh, secepatnya. Begitu dia datang ke sini, pas dia besoknya pulang, udah jadi. Oh, udah jadi. Jadi. Wah, sakti sekali nih, Bah. Makanya kalau ada yang datang ke sini, tidak bakalan sia-sia. Ayo, beritakan kepada semua orang bahwa di sini adalah dukun sakti, praktisi sakti. Saya. Ya, begitu sahabat Zon, makanya tadi kita diizinkan oleh Mbah ini untuk membawa kamera dan lain sebagainya karena menurut Mbah juga gak apa-apa, justru baik, katanya bagus biar saya diberitakan jadi Mbah juga ya lebih terkenal gitu nantinya. Oh, jadi iya. orang-orang pada tahu di sini ada praktisi sakti yang bisa serba bisa ya Mbah ya. Jadi hitung-hitung di iklan kan katanya. Iya. Ya, jadi alhamdulillah juga saya bisa bersilaturahmi sama Mbah sini ya. Jadi saya tahu menambah wawasan juga, bisa saling bertukar pikiran juga ya. Karena saya cukup sedikit pengetahuan juga tentang keilmuan-keilmuan yang istilahnya di jalur kiri gitu loh, Bah. Di jalur kiri di sini dalam artian ya semacam hal santet Tidak. dan seperti itu. Karena saya yakin lah kalau misalkan para praktisi sakti pasti bisa nyantet gitu loh. Apakah ya saya jadi penasaran juga apakah Mbah suka nyantet juga apa tidak gitu loh. Kalau nyantet tidak lah. Masa saya nyantet? Tidak. Tidak. Yang benar. Ya benar. Memang saya orang sakti. Saya mandinya juga pakai solar. Tidak pakai air. Astagfirullahaladzim. Makanya kulit saya begini. Astagfirullah. Masa mandi pakai oli biar apa tuh, Bah? Iya. Itulah salah satu keilmuan saya. Oh, salah satu ritual syarat gitu. Iya, syarat. Pantesan Mbak, saya maaf nih Bah, mohon maaf. Sebenarnya saya itu dari tadi ya pengen nanya, cuma takut gak sopan gitu loh. Oh, Pengen nanya, Bah kenapa itu kulitnya hitam-hitam gitu kan? Sebenarnya saya pengen nanya, cuma takut saya dibilang gak sopan dan lain sebagainya. Kebetulan Bah mengatakan bahwa ada ritual-ritual yang harus membuat Mbah mandi dengan oli dengan dan sebagainya. Cuma saya baru dengar juga Bah harus mandi dengan hal-hal seperti itu. iya, bagus. Biar kamu tahu. Biasanya nih kalau ritual-ritual keilmuan atau apapun itu biasanya mandi kembang gitu kan, mandi minyak-minyak wangian lah. Ini mandi solar sama oli kan aneh juga Bah. Makanya kamu datang ke sini sama si Mas ini, nggak kasih air sama saya, nggak kasih minum. Soalnya apa? Minum pun saya pakai solar. Astagfirullah. Makanya di sini nggak ada kopi, maaf ya. Iya. Berarti adanya solar Bah. Iya. Bahkan cebok pun saya pakai solar. Allahu Akbar. Mohon maaf nih, saya boleh bercanda apa enggak ya, Bah? Bah ini Boleh bebas. di sini. boleh ya. Boleh. Kalau boleh bercanda sih, Mbah ini sebenarnya manusia apa elap, Bah? Pakai solar semua. Ya. Minum segala sesuatu pakai solar. Allah Akbar. Ya Tentu inilah. saja itu Bah kulitnya. Aduh, saya dari tadi dari awal ke sini sebenarnya pengen Bah, kenapa itu tapi saya takutnya nggak sopan gitu kan. Tidak. Ternyata Mbah suka bercanda juga Kang Andi. Iya. Asik nih Saya orang yang orangnya. humoris. Alhamdulillah ternyata asik juga nih Mbah. Makanya kalau orang-orang pada datang ke sini biar nggak pada takut sama saya. Iya bener Mbah, kalau misalkan orang yang selewat nih lihat Mbah, wah udah takut, pasti takut, serem banget Mbah. Iya. Saya juga tadi agak-agak segan juga pas pertama ngobrol, agak segan, agak canggung ya takutnya Mbah tersinggung atau apa. Ternyata semakin kesini enak juga orangnya. Iya. Baik nih Mbah. Pejabat, para artis tuh sering main ke sini. Yang sudah tahu saya orang yang seperti apa itu. Wah. Kalau Paling tiap hari ke sini. artis yang terkenal ada ya? Ya, ada. Ada. Cuma gak boleh disebut namanya ya mungkin. Iya. Nggak boleh sih. Inisial mah inisial bisa. Inisial. Oh, tidak boleh. Bagus. Oh berarti bagus nih si Mbah ininya privasinya ya. Jelas. Bener.
sangat merahasiakan. merahasiakan, benar. Iya, bah, harus seperti itu sih. Kalau misalkan kita tidak mendapatkan izin ya tidak boleh untuk memberitahukan kepada orang lain. Iya. Tapi memang ada yang udah terkenal. Wah. Biasanya tuh ngapain aja? Pengen tambah terkenal atau apa gitu kan? Ada yang pengen pasang susuk, ada. Oh, susuk. Kecuali satu, santet yang saya tidak lakukan. Oh, Mbah tidak nyantet ya. Iya. Padahal jujur saja nih, Bah, saya tuh lebih sering dengar ya. Lebih sering dengar bahwa Mbah ini keilmuan yang paling tingginya katanya santetnya. Yang berbahayanya gitu loh, Mbah. Kata siapa? Banyak yang bilang. Mungkin itu orang yang tidak suka sama saya. Tidak suka sama saya ya jadi ngomong seperti itu. Ya, tidak saya dengarkan, percuma. Bahkan loh, Bah, banyak warga-warga yang mengatakan ya kalau misalkan pengennya gitu ya, pengennya sampai bakar gubuk ini, sampai ya menghakimi Mbah karena Mbah sudah banyak menyantet orang katanya. Jadi setiap kali kalau misalkan tersinggung sedikit aja, tiba-tiba besoknya yang nyinggung Mbah tuh meninggal kena santet. Seperti itu, Bah. Itu bukan 1-2 orang yang ngomong, banyak sekali. Itu bohong. Mungkin bukan saya yang menyantet. Bukan saya yang melakukan. Jadi mudah-mudahan Mungkin sih. orang lain. Ya, saya berharap juga seperti itu. Mudah-mudahan bukan Mbah. Ya, jelas bukan. Tapi hati-hati tadinya yang dikatakan warga itu ada benarnya juga. Iya. Ya, tapi saya lihat dari tadi ya Mbah baik ya, enak orangnya, humoris juga. Iya. Sangat tidak mungkin juga ya kalau Mbah Santai ini saja di sini. seorang dukun santet. Ya, kalau mau nginep aja di sini, nggak apa-apa. Kalau kamu kemalaman pulang, ini kan jalannya jauh. Dari jalan besar itu ke sini, udah susah. Nah, sekarang kamu mau minta apa dari saya? Enggak, saya hanya ingin bersilaturahmi, ngobrol-ngobrol ya, istilahnya wawancara lah. Iya, Yang tahu lebih bukan. dalam aja. Saya menanyakan begitu karena saya melakukan sesuatu itu di Terawang, orangnya langsung. Bukan di sini tempat praktek saya, tapi di dalam. Oh, pantas saja nggak ditutup. Iya. Ya. Oh, di dalam tempat praktek Mbah. Iya. Makanya saya nanyain, mau apa datang ke sini biar saya terawang langsung. Enggak sih, saya hanya ingin memastikan bahwa Mbah ini bukan dukun santet. Karena banyak warga yang menyangka bahwa Mbah ini seorang dukun santet yang sudah memakan banyak korban, Mbah. Cuma warga gak berani untuk datang ke sini menanyakan langsung ke Mbah ya. Jangankan menanyakan, katanya Mbah tersinggung sedikit aja. Udah aja, mereka udah pada disantet katanya. Oleh karena itu ya saya memberanikan diri ke sini, datangnya Mbah biar tahu kepastiannya juga gitu kan. Jadi kamu datang ke sini sudah tahu kabar dari orang-orang Iya. kalau saya ini adalah dukun santet. Iya. Kamu itu kerja kamu itu seperti apa? Maksudnya? Iya, sehari-hari kamu. Saya sehari-hari bertani aja, Bah. Saya seorang petani. Tidak ngapa-ngapain. Ada aja di rumah. Tapi penampilan kamu itu seperti ustadz. Ya bukan ustadz juga. Kalau misalkan saya memakai peci kan ini ciri khasnya orang-orang Islam. Orang-orang Islam apalagi ya budaya kita di kampung saya ya. Ya Mau udah, ustadz ya. mau tidak juga ya pakai peci sama, Bah. Udah. Iya. Oh, sini. Pada santai aja di sini ya. Ya. Saya mau masuk dulu ke dalam. Oh iya. Saya masih ada kerjaan. Oh iya. Beres ya. Ya sudah. Maaf nih, nggak ada kopi, nggak ada air. Ya nggak apa-apa karena saya nggak minum solar, Bah. Tunggu di sini. Iya. Ya saya tunggu, Bah. Bentar Kang Andi. Tapi saya merasakan Iya, Gus. dia itu berbohong Kang Andi.
Iya bro kayaknya. Kang Andi tetap hati-hati ya, Siap. jangan terlalu percaya. Rambut boleh sama hitam, tapi hati siapa yang tahu kan? Iya bro. Tetap waspada. Siap bro. Kita harus tuntaskan misi ini. Kita harus selesaikan agar masyarakat tidak merasa diresahkan lagi. Iya bro. Astaga apa Kang Andi? Astagfirullah. Allah. Astagfirullah. Benar nih Kang Andi. Bantu saya Kang Andi. Astagfirullah. Allah. Hati-hati bro. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Iya, Bismillah. Bismillah. Allah. Bener dugaan saya ini. Main-main dia. Ayo kita lihat. Astagfirullah. Dukun solar. Allahu Akbar. Dia Kang Andi. Astagfirullahaladzim. Dia coba nyantet saya tadi. Bismillahirrahmanirrahim. Allah. Di depan dia baik, tapi di belakang, nah itu yang harus hati-hati ya. Dari bicaranya juga sangat sopan. Iya. Di depan kayak yang iya baik sama kita, sopan sama kita, tapi di belakang malah mau menusuk kita, menyakiti kita, nyantet kita. Oleh karena itu kita harus tetap waspada kepada siapapun, kepada orang yang sebaik apapun, kita harus tetap waspada. Karena ya rambut boleh sama hitam ya, tapi hati siapa yang tahu. Istilah nama jerokna laut bisa diteleman, tapi jerokna hati jelema mau bisa diteleman. Sudah, alhamdulillah kita bisa menunjukkannya ya. Berarti ya mudah-mudahan masyarakat sekarang bisa lebih aman ya, sahabat-sahabat. Seperti itulah
Jangan pernah kita mendatangi para dukun-dukun santet, pesugihan, apalagi dukun cabul dan sebagainya. Karena apa? Karena kekuatan Allah maha segalanya. Selalu memintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Terima kasih. Wallahul muwaffiq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.